Desa Tirtamerah bukanlah desa yang sering disebut orang-orang kota. Letaknya tersembunyi di antara lembah-lembah curam dan hutan-hutan lebat yang menjulur seperti tangan-tangan gelap ke langit. Udara di sana lembab, sejuk, dan penuh dengan aroma tanah basah. Di pagi hari, kabut turun seperti selendang putih yang menyelimuti pepohonan, dan pada malam hari, suara jangkrik dan lolongan serigala menjadi musik yang akrab bagi para penduduk. Namun, ada satu hal yang membuat Tirtamerah berbeda dari desa-desa lain. Ayla. Namanya tak pernah luput dari bibir penduduk, baik dalam bisikan penuh kekaguman maupun gumaman ketakutan. Ia tinggal di sebuah rumah tua bercat merah tua di pinggir desa, tepat di samping sungai kecil yang diyakini keramat. Rumah itu sudah ditinggali keluarganya sejak generasi leluhur, namun kini hanya Ayla yang menempatinya. Tidak ada orang tua, tidak ada saudara, hanya dirinya dan sunyi yang pekat. Ayla dikenal karena kecantikannya yang tak wajar. Bukan hanya cantik dalam pengertian biasa, ia terlalu cantik. Kulitnya seputih susu dengan rona merah alami. Matanya hitam pekat dan tajam, seperti mampu menembus isi hati siapapun yang menatapnya. Rambutnya panjang, hitam mengkilap, selalu terurai sempurna, seperti baru saja keluar dari salon mahal. Meskipun tak ada yang pernah melihatnya keluar dari rumah, selain saat ke pasar atau ke ladang. Para lelaki di desa sering kehilangan akal setelah melihat Ayla. Bahkan mereka yang sudah beristri pun tak luput dari godaan. Sudah lebih dari 3 orang pria yang bercerai karena terlalu tergila-gila pada Ayla. Dan anehnya, tidak satu pun dari mereka yang berhasil mendekatinya lebih dari sekadar obrolan basa-basi. Ayla selalu bersikap manis, ramah, tapi menjaga jarak. Ia seperti bunga yang memancarkan aroma manis namun berduri racun di setiap kelopaknya. Perempuan-perempuan lain mulai membencinya, namun tak ada yang berani menghadapinya secara langsung. Mereka hanya berani berbisik-bisik di balik dinding warung atau saat mencuci di sungai. Ayla itu bukan manusia biasa. Kecantikannya seperti kutukan. Ada yang bilang dia pakai susuk, tapi bukan susuk biasa. Itu susuk dari makhluk halus. Kabar itu menyebar pelan tapi pasti. Dan ketika seorang lelaki bernama Bagas, pemuda gagah yang dikenal sebagai tukang kayu andalan desa, tiba-tiba ditemukan tewas tergantung di pohon beringin dekat rumah Ayla, bisikan itu berubah menjadi ketakutan nyata. Tak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun, Bagas adalah salah satu dari sedikit pria yang berani terang-terangan menyatakan cinta pada Ayla. 3 hari setelah pernyataannya, ia menghilang, lalu ditemukan menggantung dengan mata terbuka lebar, lidah menjulur, dan tangan mencakar-cakar dadanya sendiri, seakan mencoba mengeluarkan sesuatu dari dalam tubuhnya. Wajahnya membiru dan di dahi kirinya terukir bekas luka aneh, seperti angka 7. Sejak itu, Ayla semakin dijauhi, namun kehadirannya tetap memesona, bahkan lebih dari sebelumnya. Setiap kali ia berjalan ke pasar, semua orang menoleh. Mata-mata memelototi, tapi bibir terkatup rapat. Aura misteriusnya seperti kabut yang menyelimuti pagi, tak bisa disentuh, namun terasa nyata. Sementara itu, Mbah Jatmiko, tetua desa yang dikenal sebagai dukun pengobatan dan penjaga pusaka desa, mulai resah. Ia sudah tua, rambutnya putih semua, kulit keriput, tapi matanya masih tajam. Ia menyimpan kitab kuno warisan leluhurnya, kitab yang tidak pernah ia buka kecuali saat-saat genting. Suatu malam, ia berdiri di serambi rumahnya, menatap rumah Ayla dari kejauhan. Kabut turun perlahan, angin membawa suara-suara aneh, dan bayangan hitam terlihat melintas cepat di belakang rumah gadis itu. Mbah Jatmiko meremas tongkat kayunya, wajahnya tegang.
Aku mencium bau neraka dari rumah itu, gumamnya lirih. Ia tahu itu bukan susuk biasa. Ia mengenal aroma logam panas dan wangi bunga melati busuk yang hanya muncul saat susuk dari alam bawah dipasang di tubuh manusia. Susuk semacam itu bukan memberi kecantikan biasa, tapi menanam roh-roh pemakan nyawa ke dalam tubuh sang pemakai. Dan Ayla, tanpa ia sadari, telah menjadi wadah. Sejak malam itu, Mbah Jatmiko mulai bersiap. Ia membuka kembali kitab kuno, membakar kemenyan setiap malam, dan menguatkan pagar gaib di rumahnya. Ia tahu keindahan seperti itu selalu datang dengan harga, dan harga yang dibayarkan bukan sekadar nyawa, tapi jiwa yang abadi dalam siksa. Ayla, di balik senyumnya yang manis dan langkahnya yang anggun, mulai merasakan gelisah. Setiap malam, ia bermimpi berada di ruang hitam pekat dengan suara-suara mendesak dari dalam tubuhnya, meminta darah. Hujan turun deras malam itu, menghantam atap rumah Ayla seperti derap kaki kuda liar. Angin menjerit di sela-sela celah jendela, membawa suara-suara dari masa lalu yang berusaha menembus batas waktu. Di kamar tidurnya yang remang dan dipenuhi aroma melati layu, Ayla duduk di depan cermin besar berbingkai kayu jati tua. Cermin itu bukan sembarang cermin. Ayla menemukannya bertahun lalu dalam perjalanan ke kota saat masih bersama ibunya. Seorang pria tua yang tak memiliki bayangan menjualnya dengan harga sangat murah. Cermin untuk menatap dirimu yang sejati, katanya. Saat itu, Ayla tak mengerti maksudnya. Kini, ia mulai paham. Cermin itu memperlihatkan wajah yang tak bisa dilihat manusia biasa. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hampir 10 tahun, cermin itu menunjukkan sesuatu yang lain. Bayangan Ayla dalam cermin tersenyum, namun matanya meneteskan darah. Bibirnya terbuka pelan, dan suara yang keluar bukanlah suaranya sendiri, melainkan suara wanita tua yang berat dan bergaung. "Waktumu hampir habis, anakku." Ayla bergidik, menunduk, memeluk tubuhnya sendiri. Ia merasakan panas menjalar dari bagian bawah leher hingga ke pinggang. Tempat susuk-susuk itu ditanam. Setiap bagian tubuh yang ditanami susuk seolah berdenyut, hidup, bernafas sendiri. Dan setiap denyutan seperti bisikan, permintaan, desakan, ancaman. Ayla menutup matanya dan pikirannya kembali ke 10 tahun lalu saat semuanya dimulai. 10 tahun sebelumnya, Ayla hanyalah gadis remaja miskin di usia 17 tahun. Ibunya, Rukmini, adalah penjual jamu keliling yang harus berjalan kaki puluhan kilometer demi membawa pulang 2-3 bungkus beras. Ayahnya sudah lama pergi, hilang entah kemana, dan tak pernah terdengar kabarnya. Ayla hidup dalam kesunyian, penuh hinaan dan kesepian. Ia sering menjadi bahan ejekan gadis-gadis lain yang merasa lebih kaya, lebih bersih, lebih layak dicintai. Ketika ia melewati pasar, orang-orang mencibir bau bajunya, wajahnya yang kusam, dan kakinya yang pecah-pecah. Tapi Ayla menyimpan luka itu dalam diam. Ia tak pernah membalas, ia hanya menatap dan menyimpan semua dendam itu dalam senyap. Hingga malam itu, ibunya meninggal secara tiba-tiba. Tubuhnya ditemukan di belakang rumah, pucat, kaku, dengan mata terbuka mengarah ke langit. Tak ada luka, tak ada jejak binatang, tak ada jejak manusia. Hanya sebongkah melati hitam di genggaman tangan Rukmini. Ayla hancur. Ia kehilangan satu-satunya orang yang mencintainya. Di malam ketiga, masa berkabung. Saat ia duduk sendiri di gubuk, suara datang dari luar jendela. "Kau tidak harus lemah selamanya, Ayla." Suara itu lembut tapi menggigit. Ia keluar, menyusuri jalan setapak ke arah hutan angkeran, tempat yang selalu dilarang ibunya untuk dikunjungi.
Tapi entah kenapa malam itu Ayla tidak takut. Ada semacam tarikan seperti benang tak terlihat yang menggiring langkahnya menembus kabut tebal dan pohon-pohon raksasa. Di tengah hutan, ia bertemu seorang wanita berpakaian serba hitam. Wajahnya tertutup selendang, hanya mata yang tampak, mata hitam dengan pupil vertikal seperti mata ular. Wanita itu berdiri di tengah lingkaran batu dan lilin yang menyala meski diterpa hujan. Kau cantik, Ayla, tapi dunia takkan pernah memberimu keadilan. Kecantikan harus kau rebut, kekuatan harus kau tuntut, dan aku bisa memberikannya. Asal kau berani membayar. Ayla tak mengerti, tapi hatinya yang penuh luka menjawab sebelum otaknya sempat berpikir, apa yang harus kubayar? Wanita itu tersenyum dan dari balik jubahnya ia mengeluarkan tusuk jarum emas yang sangat panjang, berujung merah seperti dibakar api. Jarum itu seperti hidup, bergetar pelan, memancarkan panas dan bisikan samar. Kau hanya perlu menyerahkan satu hal, janji pengabdian. 13 tahun setelah itu tubuhmu akan kami ambil, atau kau memberikan 7 jiwa sebagai ganti. Ayla dalam duka dan keputusasaan tak berpikir panjang. Ia mengangguk. Dan malam itu, di tengah kabut dan petir, ritual dilakukan. Wanita itu menusuk jarum ke bawah lidah Ayla, lalu ke punggung, lalu ke paha, dada, dan perut. Darah keluar, tapi langsung diserap oleh tanah di bawahnya. Ayla berteriak, tapi suaranya tak keluar. Tubuhnya seperti terbakar dari dalam. Di saat terakhir, sesuatu muncul dari kegelapan. Sesuatu dengan tangan-tangan kecil dan suara tertawa melengking yang kemudian menjilat darah dari luka-lukanya. Saat Ayla terbangun keesokan paginya, ia tidak lagi sama. Kembali ke masa kini. Ayla membuka mata dan menatap dirinya di cermin. Ia masih cantik, bahkan lebih dari itu, ia menakjubkan. Tapi kini ia tahu, kecantikan ini adalah kutukan yang membusuk dari dalam. Ia berjalan ke jendela. Hujan masih turun deras dan di kejauhan, ia melihat bayangan Mbah Jatmiko berdiri di serambinya, menatap tajam ke arah rumahnya. Waktu kita tinggal sedikit, Ayla, bisik suara dalam tubuhnya. Jika kau tak mulai memberi korban, kau yang akan kami santap. Ayla menutup jendela, menggenggam dada, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia menangis. Bukan karena kehilangan atau kesepian, tapi karena takut. Takut akan sesuatu yang ia sendiri undang masuk ke dalam tubuhnya. Hari-hari setelah malam penuh hujan itu, langit di atas desa Tirta Merah terasa lebih kelabu. Matahari seolah segan muncul, dan kabut tak lagi datang hanya di pagi hari. Ia menggantung sepanjang siang, menyelimuti pepohonan dan jalan setapak dengan bisu yang mencekam. Di rumah merah di tepi sungai, Ayla mulai berubah. Bukan dari wajahnya, kecantikannya masih sama, bahkan mungkin lebih mencolok. Namun dari sorot matanya, mata itu tak lagi menampakkan kedalaman jiwa, melainkan kedalaman yang lebih gelap, lebih kosong. Kadang ia duduk berjam-jam di depan cermin, hanya memandangi bayangannya yang diam. Kadang ia berbicara pelan sendiri, seolah ada yang membalas dari balik pantulan itu. Setiap malam, suara-suara datang. Mereka tak berwujud, tapi terasa nyata. Suara tawa anak kecil yang menggema di loteng, padahal rumah itu tak memiliki lantai atas. Suara langkah kaki berjalan pelan di kamar mandi. Suara bisikan di balik lemari. Kami lapar, Ayla, kami haus. Tubuh Ayla mulai memberontak. Di balik kulitnya yang mulus, ia merasakan sesuatu merayap. Seperti serangga kecil yang berjalan pelan, dari tulang belakang ke tengkuk, dari dada ke perut. Kadang, ia terbangun dengan tubuh penuh luka goresan yang tidak ia sadari kapan terbuat. Di pagi hari, darah kering menempel di ujung jari-jarinya. Namun itu baru permulaan. Korban pertama, namanya Randy,
anak baru dari kota yang magang di kantor kelurahan. Ia tinggi, tampan, dan berperilaku sopan. Banyak gadis desa diam-diam menyukainya, termasuk Ayla, atau lebih tepatnya, roh dalam tubuh Ayla menyukainya. Randy sering melewati depan rumah Ayla saat menuju kantor. Suatu hari, Ayla menyapanya lebih dulu. Senyum manis yang selama ini hanya dipendam, kini menjadi senjata. Randy kaget, tapi senang. Sejak hari itu, mereka sering mengobrol. Warga mulai resah. Mereka tahu, siapapun pria yang terlalu dekat dengan Ayla akan bernasib buruk. Tapi, Randy tak percaya tahayul. Ia anak kota, lulusan universitas, dan ia yakin Ayla hanya korban gosip desa yang sempit. Namun, pada malam keempat, setelah kedekatan mereka, tubuh Randy ditemukan membusuk di dalam sumur tua. Wajahnya hancur, seperti dicakar binatang, lidahnya tercabut, dan jantungnya hilang. Di sekeliling sumur, bau melati busuk memenuhi udara. Warga gempar. Ini bukan kematian biasa. Setelah kematian Randy, Ayla bangun dengan rona merah di pipi yang lebih hidup dari biasanya. Kulitnya tampak bersinar, matanya lebih tajam, dan gerak tubuhnya begitu luwes seperti penari. Tapi di balik kecantikan yang semakin tak masuk akal itu, ada hal-hal aneh terjadi. Ketika marah, matanya berubah merah menyala. Bayangannya di cermin kadang bergerak sendiri, meski tubuhnya diam. Setiap malam, ia terbangun dengan tangan memegang dada sendiri dan darah menetes dari ujung lidah. Dan yang paling parah, ia mulai merasakan kenikmatan saat mendengar jeritan dalam mimpinya. Jeritan itu seperti nyanyian, dan setiap kali ia tersenyum dalam tidur, bayangan hitam keluar dari pori-porinya dan menari di langit-langit. Ayla takut, tapi ia juga ketagihan. Kecantikan ini, perhatian ini, rasa kuasa ini membuatnya sulit melepaskan. Di tengah kegelisahannya, Ayla dikunjungi Mbah Jatmiko. Lelaki tua itu datang membawa keranjang berisi akar-akaran dan daun pahit, pura-pura menawarkan ramuan penghangat tubuh. Tapi Ayla tahu, mata Jatmiko mengamati lebih dari sekadar tubuhnya. Ia menatap susuk yang tertanam dalam jiwanya. Kau cantik, Ayla, tapi aku sudah melihat kecantikan seperti ini sebelumnya, di masa yang jauh, dan selalu berakhir dengan kobaran api. Ayla tak menjawab, tapi tubuhnya tegang. Suara di dalam dirinya mulai mendesak. Bunuh dia, dia tahu terlalu banyak. Namun Ayla masih memiliki sisa kemanusiaan. Ia mengusir Jatmiko secara halus, menawarkan ramuan itu kembali, dan menutup pintu. Tapi malam itu, ia melihat bayangan Jatmiko membakar dupa di serambinya, menggumamkan doa-doa kuno. Dan untuk pertama kalinya, susuk dalam tubuh Ayla merasa terancam. Setelah Randy, korban lain mulai bermunculan. Seekor kambing peliharaan mendadak mati dengan kepala terbalik dan mata hilang. Seorang bocah laki-laki ditemukan linglung berjalan di tengah malam, mengatakan bahwa Tante Ayla bermain dengan api hitam. Seorang wanita tua yang dulunya sering mengutuk Ayla meninggal dalam posisi duduk bersimpuh dengan wajah membiru dan lidah dijahit dari dalam. Desa mulai panik. Tirta Merah tak lagi tenang. Para ibu melarang anak mereka keluar malam. Lelaki dewasa menjaga rumah dengan parang. Dan di tengah semua itu, Ayla tetap melenggang anggun ke pasar, seolah tak terjadi apa-apa. Tapi di dalam rumahnya, Ayla tahu waktunya tak banyak. Roh-roh dalam tubuhnya lapar. Mereka mulai mengancam mengambil alih jika Ayla tak memberi makan. Dan jika mereka menguasai tubuhnya sepenuhnya, Ayla akan lenyap. Dalam salah satu malam tergelap, Ayla berdiri di tepi sungai. Rambutnya terurai, gaunnya putih menari di tiup angin. Ia membawa cermin tua itu ke pinggir air. Ia ingin memecahkannya. Ia ingin lepas. Tapi saat hendak membanting cermin itu ke batu, bayangannya berbisik,
Jika kau memecahku, tubuhmu akan hancur. Kau hanya cantik karena aku. Kau hanya hidup karena kami. Tanpa kami, kau bukan siapa-siapa, Ayla. Dan untuk pertama kalinya, sejak ibunya meninggal, Ayla menangis keras, jeritan panjang yang menggema di hutan dan membuat burung-burung terbang ketakutan. Tiga hari setelah kematian korban ketiga, Desa Tirta Merah semakin membeku dalam ketakutan. Warga mulai menolak keluar rumah selepas maghrib. Anak-anak disuruh tidur lebih awal. Jendela-jendela ditutup rapat, diselotip dengan rajah ayat dan daun kelor. Seolah malam telah berubah dari waktu untuk beristirahat menjadi saat genting antara hidup dan mati. Dan di tengah ketegangan itu, Mbah Jatmiko duduk bersila di ruang belakang rumahnya. Di hadapannya terbuka kitab tua berbalut kain kafan, diwariskan dari leluhur pendeta pengusir makhluk halus yang terakhir hidup pada abad ke-18. Kitab itu ditulis dalam aksara Jawa kuno bercampur Sanskerta dan berisi mantra-mantra pemutus susuk gaib. Di meja kayu kecilnya tertata rapi benda-benda pusaka. Keris kecil berwarna hitam keperakan, kantong kain berisi bunga kantil kering, dan cermin tembaga retak yang konon bisa menunjukkan rupa asli makhluk yang bersemayam dalam tubuh manusia. Wektune wes cedak. Susuk setan ora mung nglarani awak, nanging nguntal nyawa. Waktunya sudah dekat. Susuk setan bukan hanya melukai tubuh tapi menelan nyawa. Gumamnya sambil membakar kemenyan. Asap tebal naik ke langit-langit, membawa aroma pahit yang menggigit. Dan dalam asap itu, bayangan hitam melintas cepat. Bukan roh jahat, tapi tanda bahwa pengaruh Ayla sudah mulai menyebar ke dimensi lain. Mbah Jatmiko membaca ulang bab yang selama ini ia hindari. Bab ke-7, Susuk Sirep Geni Neraka. Dalam bab itu dijelaskan bahwa ada jenis susuk yang tidak ditempa oleh emas, perak, atau logam mulia, melainkan oleh tulang belulang manusia yang dikutuk dan dibakar di neraka lokal oleh makhluk bernama Jandikara, entitas gaib pemakan jiwa yang suka membuat perjanjian dengan manusia putus asa. Susuk ini ditanam bukan sekadar untuk kecantikan, melainkan mengubah tubuh pemakainya menjadi wadah bagi roh-roh terbuang dari 7 alam kegelapan. Mereka haus darah, benci cahaya, dan hanya bisa tenang jika diberi korban hidup. Setiap susuk akan mengundang satu roh. Jika pemakai tidak memberi mereka makan, maka tubuh akan mulai membusuk dari dalam dan pada akhirnya diambil alih secara penuh. Ayla tanpa sadar telah menjadi rumah bagi lebih dari 7 roh. Dan jika tidak dihentikan, desa ini akan menjadi tanah perburuan bagi makhluk-makhluk itu. Di pagi yang mendung dan berkabut, Mbah Jatmiko memanggil 2 orang lama yang juga ahli pengobatan gaib, Kiai Soleh dari Gunung Salak dan Nyi Ranti dari Selatan yang dulunya dikenal sebagai mantan pemilik susuk serupa, tapi berhasil mencabutnya sebelum tubuhnya hancur. Mereka bertemu di padepokan Tunggul Kawung, di kaki bukit dekat desa. Suasana hening, hanya suara kicauan burung dan gemerisik daun yang bisa terdengar. Di tengah ruangan bambu beralas tikar pandan, mereka membuat lingkaran pelindung dan memetakan energi yang muncul dari rumah Ayla. Energinya bukan hanya kuat, ini seperti lubang hitam, kata Kiai Soleh sambil memegang tongkat kayu ular. Dan dia tidak sendirian, ada yang membimbing dia. Sosok berjubah hitam itu bukan makhluk rendahan. Aku yakin dia perantara dari Jandikara, timpal Nyi Ranti. Jatmiko mengangguk. Ia sadar pertarungan ini bukan sekadar pengusiran susuk. Ini perang antara batas dunia manusia dan dunia roh. Dan jika mereka gagal, tubuh Ayla akan meledak menjadi gerbang pemanggil makhluk kegelapan. Mereka merancang sebuah ritual pemutusan susuk.
yang hanya bisa dilakukan di tempat di mana susuk pertama kali ditanam, hutan angkeran. Tapi untuk melakukannya, Ayla harus dalam keadaan sadar dan rela. Itulah yang paling sulit. Sementara itu, Ayla mulai menyadari bahwa ia bukan lagi pengendali dalam tubuhnya. Setiap hari, bagian-bagian tubuhnya berubah saat ia tidak sadar. Kulit yang menghitam lalu kembali normal, kuku yang memanjang seperti cakar, dan kadang lidahnya bercabang dalam tidur. Ia mulai kehilangan waktu, bangun di tempat asing, berlumur tanah, atau dengan darah kering di bibir. Ia pernah bangun di kebun belakang dengan kuburan baru di depannya, tanpa tahu siapa yang ia kubur. Namun di tengah itu semua, ada satu hal yang membuatnya goyah. Ia melihat sosok ibunya dalam mimpi. "Ayla, nak, lepaslah sebelum semuanya terlambat." Mimpi itu begitu nyata. Dalam peluk ibunya, Ayla menangis seperti anak kecil. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, sejak ritual malam itu, ia berkata dalam hati, "Aku tidak ingin ini lagi. Aku ingin bebas." Di hari berikutnya, saat kabut turun sangat tebal, Ayla keluar rumah tanpa sadar. Kakinya membawanya ke pinggiran hutan. Di sana, di antara pohon besar yang ditumbuhi lumut tebal, ia bertemu Mbah Jatmiko. Ayla gemetar. Roh-roh dalam tubuhnya mengamuk, mencoba menjauhkan tubuhnya dari lelaki tua itu. Tapi Ayla bertahan. Ia merasakan bahwa laki-laki ini adalah satu-satunya harapannya. "Aku ingin bebas, Mbah. Kau harus kuat. Tapi kita tak punya banyak waktu. Kita harus ke tempat di mana semuanya dimulai." Dan malam itu, keputusan dibuat. Ritual pemutusan akan dilakukan saat bulan purnama berikutnya, kurang dari 7 hari lagi. Namun, perlawanan sudah dimulai. Di malam menjelang ritual, wanita berjubah hitam itu muncul di mimpi Ayla. Matanya merah menyala, suaranya bergema seperti ribuan teriakan. "Kau mengingkari janji, Ayla. Kau akan kubakar dari dalam. Dan kau tahu, jika kau mati, mereka akan tetap hidup. Tapi kali ini, mereka akan hidup di tubuh anak-anak desa itu." Ayla terbangun dengan tubuh penuh luka bakar dan jari berdarah. Ia menatap cermin tua itu. Untuk pertama kalinya, ia berkata dengan suara lantang, "Jika aku harus mati demi menghentikan ini, biarlah. Tapi aku tak akan biarkan kalian menyakiti siapapun lagi." Malam menjelang purnama di desa Tirta Merah adalah malam yang ganjil. Langit dipenuhi awan kelabu yang tak bergerak, seakan waktu terhenti. Tidak ada jangkrik bersuara, tidak ada anjing menggonggong, dan bahkan angin pun enggan berhembus. Udara begitu pekat, seolah mengandung sesuatu yang tak kasat mata. Ketakutan purba yang menempel di setiap daun, setiap dinding rumah, setiap jantung yang berdetak. Di rumah merahnya, Ayla duduk mematung di tepi tempat tidur. Tubuhnya diselimuti selendang putih ibunya yang sudah usang. Aroma melati busuk memenuhi kamar, namun Ayla tak lagi menutup hidung. Ia sudah terbiasa. Bahkan aroma itu kini menjadi bagian dari dirinya. Aroma dosa yang tak bisa dicuci dengan air suci sekalipun. Di luar, Mbah Jatmiko, Kiai Soleh, dan Nyi Ranti tengah bersiap. Mereka menggambar pola besar di tanah lapang di depan hutan angkeran. Lingkaran segel roh ditaburi garam hitam, 7 lilin darah, dan tulang ayam cemani. Pusat lingkaran itu kosong. Disitulah Ayla harus berdiri saat ritual dimulai. Namun mereka tahu, malam ini bukan hanya tentang pengusiran susuk. Ini adalah perang antara dua dunia, dan pihak lawan telah siap membalas. Tepat pukul 9 malam, Ayla melangkah keluar rumah. Wajahnya pucat, tapi matanya bulat dengan tekad. Ia berjalan sendiri ke arah hutan, menembus kabut yang begitu tebal hingga nyaris membuatnya buta. Setiap langkah terasa berat, seperti tanah menolak dirinya.
Angin membisikkan suara-suara aneh, nama-nama korban yang ia simpan dalam mimpi. Rendi, Bagas, ibu tua di pasar, bocah kecil di kebun. Ayla menahan air mata. Di balik kekuatannya, ia hancur. Ia tidak lupa satupun korban. Ia menyebut mereka dalam doanya. Doa yang tak didengar Tuhan, atau mungkin terlalu terlambat untuk dikabulkan. Tiba-tiba, dari balik pepohonan muncullah wanita berjubah hitam. Sama seperti 10 tahun lalu, mata seperti ular, suara serak dan dalam, dan senyum yang mencabik harapan. Kau benar-benar ingin mengakhiri ini, Ayla? Katanya tenang. 7 roh yang telah menolongmu akan menjadi musuhmu, dan saat mereka lepas kendali, kau akan hancur pelan-pelan dari dalam. Ayla menatap wanita itu, tubuhnya gemetar, tapi ia tidak menjawab. Tapi kau masih bisa selamat, lanjut wanita itu. Kau hanya perlu memberikan 7 nyawa baru, 7 jiwa segar, bukan orang tua, bukan orang sakit, tapi mereka yang sehat, muda, dan bersih. Wanita itu mengangkat tangannya. Dari balik jubahnya muncul bayangan 7 anak kecil, anak-anak dari desa, cucu Pak Lurah, anak guru ngaji, dan bahkan si bocah yang pernah menyebut nama Ayla dalam tidurnya. 7 nyawa untuk 7 roh. Setelah itu kau akan abadi, dan susuk ini akan sepenuhnya milikmu. Tak ada lagi penderitaan, tak ada lagi tangisan malam. Ayla jatuh berlutut. Wajah anak-anak itu begitu nyata. Mereka tersenyum padanya, seperti melihat bidadari. Tapi dalam hatinya, Ayla tahu mereka hanyalah umpan untuk iblis. Jangan paksa aku memilih ini, isahnya. Wanita itu berjalan mendekat. Wajahnya berubah perlahan menjadi wajah ibunya yang sudah meninggal, lalu wajah Rendi yang mati di sumur, lalu menjadi dirinya sendiri, tua, hitam, dan mata kosong. Pilihannya hanya 2, kau atau mereka. Tak ada jalan tengah. Dunia tidak mengenal belas kasihan Ayla. Dunia hanya mengenal kekuatan. Ayla menutup telinga, menjerit. Tapi suara itu menembus tulang. Saat ia sampai di tempat ritual, tubuhnya lemah. 3 tokoh tua itu menyambutnya dengan tatapan tegas. Mereka mulai membacakan mantra, melemparkan bunga dan minyak ke tubuh Ayla. Ia berdiri dalam lingkaran, menggigil, lalu jatuh terduduk. Dan di saat itu terjadi pengkhianatan terbesar. Roh-roh dalam tubuh Ayla meronta, memberontak, dan mulai mengambil alih. Tangan Ayla mencakar dirinya sendiri. Matanya putih, dan dari mulutnya keluar suara berlapis. Suara pria, wanita, anak-anak, semuanya menangis, tertawa, menjerit. Kami tidak akan pergi. Kami sudah menempati tubuh ini. Ini rumah kami. Kami lapar. Tubuh Ayla terangkat di udara, melayang seperti boneka. Darah mengalir dari kedua mata dan telinganya. Rambutnya terbakar, tapi wajahnya tetap cantik. Terlalu cantik. Lilin-lilin darah di sekeliling lingkaran padam satu persatu. Pohon-pohon di sekitar merintih, dan tanah retak mengeluarkan asap hitam. Ambil 7 jiwa atau biarkan dia mati, jerit roh utama. Mbah Jatmiko gemetar. Ia menggenggam keris pusaka, bersiap untuk menghentikan nyawa Ayla jika ia kehilangan kendali. Tapi Nyi Ranti menghentikannya. Belum, dia masih berjuang. Lihat matanya. Di tengah kekacauan itu, dari tubuh yang melayang dan terlilit api tak kasat mata, mata Ayla masih menangis. Dan di dalam pikirannya, ia hanya melihat satu hal, ibunya. Dalam hitungan detik, Ayla berteriak. Suara yang mengguncang bumi. Suara dari kedalaman jiwa yang telah terluka 10 tahun lamanya. Ambil aku, bukan mereka. Biarkan aku yang kau hancurkan. Tubuhnya terbakar hebat. Jeritan roh-roh itu menembus tanah. Tapi dalam satu kilatan cahaya, Ayla menjatuhkan cermin tua yang ia bawa sejak kecil ke tengah lingkaran. Cermin itu pecah, dan dari dalamnya
keluar cahaya putih terang. Cahaya itu seperti gelombang air, menyapu bayangan-bayangan hitam, menarik mereka kembali ke dimensi tempat mereka berasal. 7 roh menjerit, mencakar udara, mencoba bertahan, tapi ikatannya telah putus. Dengan mantra terakhir dari Kiai Soleh, segel ditutup, tanah berhenti retak, angin berhenti, Ayla jatuh ke tanah dan tidak bergerak. Ayla masih hidup, tapi tubuhnya hangus sebagian. Kulitnya tak lagi bercahaya, matanya tak lagi tajam. Ia buta dan setengah wajahnya rusak karena api. Namun ia bebas. Wanita berjubah hitam itu tak pernah muncul lagi. Tapi suara-suara dalam malam terkadang masih terdengar dari hutan, seolah dunia roh belum selesai dengannya. Dan Ayla yang kini tinggal di rumah tua dengan bantuan penduduk tak pernah lagi memakai cermin. Ia tahu kecantikan sejati bukanlah yang terlihat mata, melainkan keberanian untuk mengorbankan diri demi menyelamatkan yang lain. Purnama menggantung sempurna di langit tirta merah, seperti mata raksasa yang menyaksikan dunia dalam diam. Cahayanya menembus kabut malam, menyinari tanah lapang di hutan angkeran yang kini telah menjadi medan spiritual paling berbahaya yang pernah dihadapi desa itu. Di tengah lapang itu, Ayla berbaring lemah, tubuhnya hangus sebagian. Wajahnya tak utuh, tapi jiwanya masih hidup. Ia dikelilingi oleh lingkaran pelindung yang kini hanya bertahan berkat sisa-sisa kekuatan mantra dari Mbah Jatmiko, Kiai Soleh, dan Nyi Ranti. Namun mereka tahu ritual sebelumnya hanyalah awal. Meskipun roh-roh berhasil dilepaskan dari tubuh Ayla, energi mereka belum musnah. Dan karena susuknya ditanam dengan darah dan janji pengabdian, pengusiran sejati harus dilakukan dengan pengorbanan terakhir, pemutusan jiwa-jiwa yang terikat. Langit berubah warna, bukan lagi hitam atau kelabu, melainkan merah tua seperti daging segar. Angin bertiup panas, membawa bau belerang dan bangkai. Burung-burung malam beterbangan kacau. Tanah bergetar pelan, seperti napas makhluk purba yang hendak bangkit dari perut bumi. Mereka kembali, gumam Kiai Soleh, menggenggam tongkat kayunya lebih erat. Di tangan Mbah Jatmiko, kitab kuno yang nyaris hancur terbuka pada halaman terakhir. Mantra pemisah tubuh, roh, dan susuk. Mantra ini hanya bisa diucapkan jika inangnya rela mengorbankan tubuhnya sepenuhnya sebagai wadah pembakaran terakhir. Ayla, meskipun nyaris tak sadarkan diri, mengangguk lemah. Lakukan, bakar semuanya, termasuk aku, jika perlu. Mbah Jatmiko menggigit bibirnya. Ia tahu ritual ini bisa membunuh Ayla, tapi jika tidak dilakukan, roh-roh itu akan kembali mencari wadah baru. Mungkin bukan Ayla, tapi anak-anak, hewan ternak, atau tanah itu sendiri. 3 dukun duduk mengelilingi tubuh Ayla. Lilin darah kembali dinyalakan, kali ini dengan api biru yang diambil dari obor petir. Di tengah lingkaran, di atas dada Ayla, diletakkan 7 jarum susuk yang berhasil keluar dari tubuhnya dalam kondisi nyaris meleleh. Jarum-jarum itu masih bergerak pelan seperti ulat yang masih hidup. Kiai Soleh mulai membacakan mantra pembuka. Suaranya bergetar, berbahasa kuno, dan setiap kata yang ia ucapkan membuat tanah di bawah mereka berdenyut dan mengejang. Nyi Ranti menaburkan abu tulang di sekeliling Ayla, lalu mencelupkan kerisnya ke dalam darah kambing yang dikorbankan sebelum ritual. Ia bersiap untuk menusuk bayangan yang akan muncul saat roh-roh dilepaskan. Mbah Jatmiko yang tubuhnya semakin melemah karena usia dan beban ilmu memimpin bagian terakhir, pemanggilan dan pengikatan roh. Ia membuka jubahnya, memperlihatkan kalung besi hitam peninggalan leluhurnya dan meletakkannya di atas tanah, menghadap ke arah timur laut, arah gerbang dimensi roh. Dan saat mantra terakhir dilafalkan,
Langit terbelah. Satu persatu, roh-roh yang sebelumnya menghuni tubuh Ayla keluar dari tanah. Bukan lagi berupa bayangan samar, melainkan makhluk nyata dari dimensi gelap. Ada yang bertubuh anak kecil dengan kepala terbalik. Ada yang seperti wanita tua berambut api. Dan yang paling besar, sosok tanpa wajah dengan tubuh sebesar kerbau membawa sabit dari tulang. Mereka menjerit, meronta, dan langsung menyerang. Nyi Ranti yang paling dulu menghadapi. Ia menancapkan keris ke dada roh wanita tua. Tubuhnya terbakar dan mencair, namun Nyi Ranti sendiri ikut terbakar separuh badannya. Ia terlempar ke tanah, berdarah, tapi masih sadar. Kiai Soleh menahan dua roh anak kecil yang hendak memasuki tubuh Ayla kembali. Ia membakar mereka dengan mantra nyala lidah dari kitab suci yang dihafalnya. Tapi salah satu roh menyelinap dan menyerangnya dari belakang, menggigit pundaknya hingga dagingnya robek. Mbah Jatmiko tahu waktunya sangat sempit. Ia memeluk tubuh Ayla, lalu menggenggam 7 jarum susuk itu dengan tangannya sendiri. Jarum itu membakar kulitnya seperti besi merah, tapi ia tak melepasnya. Dengan darahnya sendiri, ia menggambar simbol terakhir di dada Ayla, simbol pemutusan janji. Dan saat simbol itu lengkap, Ayla terbangun, matanya putih, tubuhnya mengejang, lalu berteriak, "Aku lepaskan kalian, aku tidak berjanji lagi, aku adalah tuan atas tubuhku." Suara itu menggelegar, bukan dari mulut Ayla saja, tapi seakan dari jiwa yang telah lama terkunci. Cahaya terang meledak dari tubuhnya, menyapu semua roh, membakar mereka seperti debu yang diterpa matahari. Langit kembali gelap, sunyi, tubuh Ayla jatuh, tak bergerak. Ritual berhasil, roh-roh telah pergi, tapi dengan harga yang tak murah. Nyi Ranti pingsan dengan luka bakar sekujur badan. Kiai Soleh kehilangan kemampuan berbicara, lidahnya hangus karena membacakan mantra akhir. Dan Mbah Jatmiko, ia meninggal dengan wajah tersenyum, memeluk tubuh Ayla. Tangannya masih menggenggam jarum susuk yang kini telah beku. Warga yang kemudian datang menemukan mereka dalam keadaan berserakan, tapi sepi. Tak ada lagi suara tawa roh, tak ada lagi kabut hitam, tak ada lagi aroma melati busuk. 3 hari kemudian, Ayla membuka mata. Ia tak bisa melihat. Wajahnya hanya setengah hidup. Tangannya gemetar, tapi hatinya ringan. Untuk pertama kalinya, ia tidur tanpa mimpi buruk, tanpa suara, tanpa rasa haus yang aneh. Ia tahu ia telah bebas. Ia menatap ke arah suara dan berkata pelan, "Mbah, kau menepati janjimu." 3 bulan telah berlalu. Musim hujan datang lebih awal di desa Tirta Merah. Hujan turun lembut setiap sore, membasahi ladang-ladang dan atap-atap rumah yang mulai lapuk. Kabut masih sering turun, tapi tak lagi membawa bisikan atau bau kematian. Tirta Merah kembali tenang. Namun, di balik ketenangan itu, kenangan akan malam berdarah di hutan angkeran tetap hidup di hati warga. Ayla kini tinggal di pondok kecil di belakang makam Jatmiko, tak jauh dari bukit yang menghadap lembah. Ia hidup sendiri. Wajahnya terbakar, sebelah matanya buta, dan rambutnya tinggal setengah, tapi ia masih hidup. Setiap pagi, ia membersihkan pusara Mbah Jatmiko, meletakkan bunga kantil, dan membacakan doa. Setiap sore, ia mengajari anak-anak desa menggambar dan menulis huruf Jawa. Awalnya mereka takut, tapi seiring waktu, mereka mulai melihat Ayla sebagai pelindung, bukan monster. Namun Ayla tahu, tidak semua luka bisa sembuh. Tidak semua kutukan benar-benar hilang. Suatu malam, saat hujan turun pelan, Ayla bermimpi lagi. Ia berdiri di tengah sungai dengan air merah darah. Di hadapannya berdiri wanita berjubah hitam yang kini tak lagi menyamar. Wajahnya adalah wajah Ayla sendiri, tapi tua, rusak, dan penuh dendam. "Kau pikir kau sudah bebas, Ayla?"
Katanya, suaranya bergema dalam tulang. Kau membakar 7 roh, membunuh penghubung, tapi janji tetap janji. Janji tak bisa dibakar. Ayla bergetar, tapi tidak mundur. Aku tak akan membunuh lagi. Aku sudah membayar dengan tubuhku, dengan hidupku. Belum, kata wanita itu dingin. Kau belum membayar dengan nyawamu. Tiba-tiba, sosok itu lenyap. Ayla terbangun dengan napas tersengal dan mendapati sebuah susuk logam hitam kembali menempel di bawah kulit lehernya. Pagi itu Ayla tahu, kutukan belum selesai. Ia mungkin telah menyelamatkan desa, tapi ia sendiri belum bebas sepenuhnya. Makhluk-makhluk itu tidak memaafkan pengkhianat. Mereka akan terus kembali dalam bentuk lain, di waktu lain. Ia hanya punya 2 pilihan, menunggu sampai mereka mengambil alih tubuhnya lagi, atau memutus rantai kutukan sepenuhnya dengan menyerahkan nyawanya. Ia memilih yang kedua. Malam harinya, Ayla menulis surat panjang. Di dalamnya, ia menceritakan seluruh kisahnya, dari awal perjanjian sampai malam pengusiran. Ia menulis tanpa dendam, hanya kejujuran. Surat itu ia titipkan ke anak kecil yang paling ia sayangi, Ayu, gadis kecil dari rumah sebelah yang biasa datang bermain dan membacakan buku untuknya. Malam itu, Ayla mengenakan gaun putih ibunya. Ia membawa cermin tua yang pernah ia pecahkan, yang kini hanya tinggal serpihan, dan 7 bunga kantil yang ia petik dari makam Jatmiko. Ia berjalan ke tengah hutan angkeran untuk terakhir kalinya. Di tengah pohon-pohon tua yang menjadi saksi segala ritual gelap, Ayla berlutut. Aku tak akan membunuh siapa-siapa lagi, katanya lirih. Aku tak akan menyerahkan 1 jiwa pun, kecuali jiwaku sendiri. Ia menusukkan potongan cermin ke dadanya, tepat di atas bekas susuk. Darah mengalir, tapi bukan merah biasa, hitam pekat, seperti tinta yang membusuk. Dari luka itu muncul bayangan-bayangan gelap, roh-roh lama yang marah, menjerit dan berusaha bertahan. Namun Ayla tersenyum. Kau boleh ambil tubuhku, tapi aku tak akan biarkan kalian hidup di dunia ini lagi. Ia merapal mantra terakhir yang pernah ia dengar dari Mbah Jatmiko saat masih separuh sadar. Kepeting atma, lebur ing geni, raga dadi segel, nyawa dadi warah. Ambil aku, bakar aku, dan biarkan dunia tenang selamanya. Tiba-tiba api putih membakar tubuh Ayla. Bukan api dunia, tapi api pembersih dari batas dimensi. Pohon-pohon terbakar diam, bayangan-bayangan menjerit dan menghilang satu persatu. Hutan bersinar putih selama 7 detik dan kemudian gelap. Epilog. 7 tahun kemudian Tirta Merah hidup damai. Tak ada lagi kematian misterius, tak ada lagi kabut berdarah. Hutan angkeran tumbuh menjadi hutan biasa, dan di puncaknya dibangun tugu kecil dari batu putih bertuliskan, untuk Ayla, sang penjaga, yang membayar keabadian dengan nyawa, yang cantiknya abadi dalam kenangan, bukan di wajah. Anak-anak sering datang dan menaruh bunga. Ayu, yang kini menjadi guru desa, membacakan cerita tentang Ayla kepada murid-muridnya. Mereka menyebutnya bukan sebagai wanita tercantik, tapi sebagai pahlawan yang memilih membakar dirinya sendiri agar orang lain tidak terbakar. Dan di malam-malam tertentu, ketika bulan purnama menggantung di langit, orang-orang mengaku melihat bayangan seorang wanita dengan gaun putih berjalan di tepi sungai, tersenyum menatap mereka. Tapi tak ada yang takut, karena mereka tahu itu hanya Ayla, menjaga dari jauh untuk selamanya.